Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencoba mengkontemplasikan peristiwa 2000 tahun yang lalu sebelum Allah Bapa memutuskan memilih Maria yang mengandung dari Roh Kudus untuk mendatangkan penyelamat ke dunia ini. Saya mengkontemplasikan Allah Bapa itu sedang berjalan-jalan dengan rohnya ke seluruh dunia. Pasti 2000 tahun yang lalu datang juga dia ke Meruya ini. Dia lihat ke Interkon lebih dulu. Ternyata memang ada di Petrus ada 3 perempuan yang cocok untuk itu. Tapi belum sempurna. Pergi dia ke Paulus, ada 2 calon. Kemudian pergi lagi dia ke TVM, ada 15 di situ, lumayan. Kemudian Allah Bapa pergi ke Krisantus, 69, karena banyak orang kudus di Krisantus memang, ya. Kemudian dia pergi ke Sidikalang, ke kampung halaman saya. Tidak ada calon, tipis. Akhirnya Allah harus memilih. Dan dia melihat, menemukan ada perempuan yang spesial, perempuan yang hebat di Israel, di Nazaret. Maka yang dari Meruya tidak ada calon, diputuskan ke sana. Dan memang ternyata pilihan Allah ini tidak pernah gagal. Pilihan Allah sungguh-sungguh bijaksana. Dia memilih perempuan yang polos, yang tulus dari Nazaret itu dalam diri Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan lihat saudari dan saudara, ketika dia berdialog, Maria berdialog dengan malaikat Gabriel. Lihat orang perempuan yang remaja yang polos, sederhana, yang imannya mungkin tidak terlampau, pengetahuan imannya tidak mendalam, berdialog. Salam hai engkau yang terberkati. Mendengar Maria mendengar itu, ungkapan itu, dia kaget. Yang terberkati. Siapakah aku ini kok saya menjadi terberkati? Kagetnya belum selesai, tiba-tiba malaikat berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Apalagi ini? Dan anak yang kau kandung itu adalah Mesias, penyelamat, juru selamat dunia. Makin gelap bagi Maria. Iya kan? Dia tidak tahu apa semua yang terjadi ini. Tapi lihat, cara Maria bereaksi terhadap kata-kata dari malaikat Gabriel di dalam suasana gelap dalam iman itu, tidak memahami apa-apa. Dia berani dengan kata-kata ungkapannya, viat voluntas tua, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam malam-malam gelapnya, dalam kebingungannya, dia mengatakan terjadilah padaku seturut kehendak Allah. Bandingkan Zakaria yang adalah seorang imam di Yerusalem. Dia sudah lama menikah dengan Elisabet. Mereka sudah mulai tua. Dan ternyata Elisabet akan mengandung Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Zakaria, kamu sudah lama menanti datangnya anak. Memang mungkin kamu terlampau lama menanti, menjadi tidak sabar. Dan penantianmu berakhir. Elisabet yang dikatakan mandul itu, dia akan mengandung. Dan anaknya itu akan disebut Yohanes. Apa reaksi dari Zakaria? Kamu salah makan obat. Begitulah kan. Dia menyindir malaikat Gabriel, tak mungkin istriku sudah mandul. Dan dia menertawakan
malaikat Gabriel. Apa dampaknya kepada Zakaria? Dia menjadi bisu selama 9 bulan, selama Elisabet mengandung Yohanes. Nah, lihat, Maria adalah antitesis dari Zakaria. Meskipun Zakaria itu imam yang setiap hari banyak berdoa, yang setiap hari katanya dekat dengan Tuhan, berada di bait Allah, ternyata jabatan imam itu tidak menjamin kekudusan dan kesucian. Maka Bunda Maria mampu melewati itu tanpa berdosa. Dan lihat juga, Maria setelah dia mendapatkan rahmat yang begitu besar dari Tuhan, ternyata rahmat yang dia dapatkan itu tidak membuat dia menjadi arogan, menjadi melayang-layang di atas tanah kehidupannya. Tidak. Semakin dia mendapatkan rahmat dari Tuhan, semakin mendarat hidupnya, semakin rendah hati. Kalau di kampung kami, kalau orang sudah hebat, sudah berpangkat, sudah banyak kekayaannya, seperti tidak menyentuh tanah ini. Kemana-mana ini kalau mau membaca sesuatu, sudah ada ajudannya memegang kacamatanya untuk menyiapkan itu. Tablernya pun dipegang. Kalau jalan dia, di depan ada 2 foreigners, di belakang ada 2 foreigners. Karena sudah merasa hebat. Lihat, Bunda Maria tidak seperti itu. Dia dapat rahmat. Bayangkan, Allah Putra sudah ada di dalam rahimnya. Dialah yang paling terberkati, yang paling bahagia. Apa dampaknya bagi dia? Dia menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani. Bayangkan, dia melihat Elisabet sudah tua, pasti juga apalagi Zakaria sedang bisu, tak bisa berkata-kata, pasti susah komunikasi, berat bagi Elisabet. Maka lihat kerendahan hati Bunda Maria. Dia mau berangkat dari Nazaret ke Yehuda, kira-kira 150 km itu, berjalan kaki, melewati hutan belantara. Itulah tangguhnya Maria, itulah kerendahan hatinya. Dan saya bayangkan sebelum dia berangkat ke Yehuda, karena Maria ini juga istri yang baik, pasti dia pamit baik-baik kepada suaminya. Pi, saya berangkat ya ke Yehuda. Diterangkan mengapa seperti itu. Dan juga banggalah kita dengan Yosef. Meskipun Yosef ini 3 bulan di Nazaret, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, kerja-kerja sendiri. Dia mau merelakan istrinya dalam tugas misi membantu Elisabet. Nah, para bapak juga belajar para bapak dari Yosef ya, mendukung istri dalam semua kegiatannya. Itu anak kalimat, nanti kita bahas itu. Ini yang sekarang, ini dulu tentang Maria ini. Ya. Nah, lihat, Maria sudah rendah hati, tangguh berjalan, tapi juga mau melayani Elisabet dan Zakaria. Sedikit pun dia tidak berdosa. Ketika Maria melahirkan di Bethlehem, dalam kesepian, keheningan, kemiskinannya, kedinginan yang luar biasa, tidak ada yang menyambut. Katanya ini anak Allah, penyelamat, kok lahir dalam kemiskinan. Adakah dia protes kepada malaikat Gabriel, kepada Tuhan Allah? Adakah malaikat Gabriel datang memberikan penghiburan? Sedikit pun Maria tidak berdosa. Karena dia menerima semua peristiwa itu dengan tangan terbuka, dengan kerendahan hatinya. Ketika puncaknya di Golgota, ketika dia lihat anaknya itu digantung di kayu salib dan dipermalukan, disesah. Dan inilah penderitaan seorang ibu yang paling besar di dunia ini, melihat kematian, menyaksikan kematian anaknya. Lebih dahulu anaknya mati daripada dirinya. Dan dia pangku anaknya ini. Kita lihat dalam Pieta itu ya, Maria Dolorosa. Di dalam penderitaan puncak Maria itu, adakah Maria mempersalahkan Tuhan? Adakah Maria menuntut malaikat Gabriel datang untuk memberikan dia penghiburan? Tidak. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Dia tidak butuh peneguhan.
Dia tidak butuh perhatian dari orang-orang. Dia tidak ingin mencari sensasi. Lihat, dalam peristiwa itu pun Maria tidak berdosa. Maka saya kira saudari dan saudara, itulah alasan bagi gereja, magisterium, memberi gelar Maria itu diangkat ke surga tanpa melewati api pencucian. Karena dia selama mendapatkan rahmat dari Tuhan, selama mendampingi Yesus, 1 detik pun dia tidak jatuh di dalam dosa. Semakin banyak dia mendapatkan rahmat, semakin rendah hati, semakin mau melayani, semakin peka untuk membantu orang lain. Maka saudari dan saudara, sebentar lagi Anda akan menerima rahmat Tuhan. Menerima tubuh Kristus. Rahmat yang paling besar. Seperti Maria menerima Kristus dalam rahimnya, kita pun akan menerima Kristus dalam tubuh kita nanti. Sepulang dari Ekaristi ini, mari seperti Bunda Maria, semakin rendah hati, melayani, hangat kepada semua orang, menjadi jalan berkat dalam semua aspek hidup kita. Amin.